Bayangin, kamu lagi jalan-jalan ke taman safari, lihat gajah nari, singa lompat, anak-anak ketawa senang. Tapi, kamu nggak sadar, di balik pertunjukan lucu itu, ada penderitaan hewan yang nggak pernah kita bayangin. Mereka disiksa, dikurung, dan dipaksa menghibur manusia, demi tiket dan keuntungan. Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di channel ini, tempat kita ngobrolin fakta-fakta tersembunyi yang jarang dibahas. Hari ini kita bakal bahas sisi gelap taman safari yang mungkin selama ini nggak pernah kamu tahu. Sebelum lanjut, jangan lupa klik like kalau kamu peduli sama nasib hewan, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan tekan tombol subscribe biar kamu nggak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel ini. Oh iya, jangan lupa juga tulis sholawat di kolom komentar sebagai bentuk doa dan kebaikan. Dan tulis juga kamu nonton dari daerah mana, biar kita tahu seberapa luas dukungan buat konten positif seperti ini. Taman safari, bagi banyak orang, tempat ini adalah surga kecil untuk keluarga. Tempat yang penuh keceriaan, tawa anak-anak, dan kesempatan langka untuk melihat hewan liar dari dekat. Kamu bisa duduk di dalam mobil, menikmati pemandangan rusa yang berkeliaran, zebra yang lewat begitu dekat, atau bahkan singa yang tampak tenang di kejauhan. Semua terasa menyenangkan. Anak-anak diajak belajar mencintai satwa, mengenal habitatnya, bahkan berfoto bersama. Tapi, apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sebenarnya kehidupan hewan-hewan itu di balik pertunjukan dan fasilitas megah yang ditawarkan? Di balik keindahan dan kemasan edukatif itu, tersimpan kenyataan yang mengerikan. Banyak orang gak sadar bahwa atraksi hewan yang lucu dan menghibur itu seringkali lahir dari penderitaan panjang. Hewan-hewan itu tidak tiba-tiba bisa berdiri dengan dua kaki, tidak secara alami bisa menari, atau melakukan aksi-aksi tertentu yang dianggap menggemaskan. Semua itu hasil dari proses pelatihan yang menyiksa, penuh tekanan mental, dan sangat jauh dari prinsip kesejahteraan hewan. Dan tragisnya, semua dilakukan agar pengunjung senang dan tentu saja, agar bisnis tetap berjalan. Ambil contoh atraksi gajah menari, yang sering jadi daya tarik utama di taman safari. Mungkin kita pernah melihatnya dengan mata berbinar. Gajah berdiri dengan dua kaki belakang, menggoyang-goyangkan kepala mengikuti musik, bahkan bermain bola atau duduk seperti manusia. Tapi yang tak kita lihat adalah proses di balik semua itu. Di banyak tempat, pelatihan dimulai saat gajah masih sangat kecil. Anak-anak gajah dipisahkan paksa dari induknya, dikurung dalam kandang sempit, dan mulai diajari dengan metode kekerasan. Mereka dipukul dengan tongkat tajam, diberi tali rantai yang melukai kulit mereka, dan dipaksa mengikuti perintah melalui rasa sakit. Metode ini dikenal dengan sebutan The Crush, atau pematahan semangat. Tujuannya jelas, memutus ikatan alami antara gajah dan nalurinya. Mereka tidak dilatih dengan kasih sayang, tapi dengan rasa takut. Setiap kali tidak menuruti perintah, mereka akan dicambuk, dipukul, atau tidak diberi makan. Perlahan, gajah-gajah ini mulai menyerah. Mereka menundukkan kepala, mengikuti arahan, dan akhirnya menjadi hiburan bagi manusia. Ketika kamu melihat seekor gajah bisa membungkuk atau berjoget dengan irama lagu pop, kamu sedang menyaksikan hasil dari trauma panjang yang telah mereka alami sejak kecil. Tak hanya gajah, singa, harimau, bahkan lumba-lumba pun mengalami hal serupa. Di balik atraksi, menyenangkan, seperti singa yang melompati lingkaran api atau harimau yang berdiri di atas bola besar, ada latihan yang mengorbankan fisik dan mental hewan-hewan ini. Singa misalnya, secara alami adalah hewan yang menghindari api. Tapi demi tontonan, mereka dipaksa melompati api berkali-kali. Jika tidak mau, mereka akan dipukul atau dihukum dengan berbagai cara. Trauma yang ditinggalkan tak pernah terlihat di depan penonton. Yang kita lihat hanya pertunjukan selama beberapa menit. Di balik itu, bisa jadi ada penderitaan bertahun-tahun. Yang lebih menyedihkan, banyak pelatih hewan yang sebenarnya tahu apa yang mereka lakukan itu salah. Namun karena tekanan dari manajemen dan tuntutan pekerjaan, mereka terpaksa melanjutkan. Beberapa laporan dari mantan pekerja taman safari mengungkap bahwa para pelatih sering merasa bersalah, namun tidak punya pilihan lain. Mereka diberi target. Hewan harus bisa tampil dalam waktu tertentu, atau konsekuensinya adalah pemecatan. Akhirnya, hewan-hewan ini bukan dilihat sebagai makhluk hidup, tapi sebagai alat hiburan, seperti boneka yang bisa diatur sesuka hati.
Dan proses penyiksaan ini tidak selalu tampak kasar secara fisik. Ada juga bentuk penyiksaan psikologis yang halus namun berdampak besar. Misalnya, hewan-hewan yang dibentuk dengan sistem lapar dan kenyang. Kalau mereka tampil sesuai keinginan, mereka akan diberi makan. Kalau tidak, mereka dibiarkan lapar seharian. Metode ini membuat hewan akhirnya nurut, bukan karena mereka paham, tapi karena mereka takut kelaparan. Ini adalah bentuk manipulasi yang sangat menyiksa jiwa hewan, apalagi bagi makhluk hidup yang punya kesadaran dan naluri seperti gajah, kera, atau lumba-lumba. Belum lagi soal isolasi sosial. Banyak hewan adalah makhluk sosial yang butuh kelompok untuk berkembang secara sehat, seperti lumba-lumba atau primata. Tapi di taman safari, banyak dari mereka dipelihara sendirian, di kandang kecil, tanpa teman sejenis. Tujuannya? Supaya lebih mudah dikontrol, tidak ribut, dan bisa lebih fokus untuk latihan. Padahal, isolasi ini bisa menyebabkan gangguan mental serius. Hewan menjadi stres, agresif, atau bahkan menunjukkan perilaku aneh seperti menggigit diri sendiri, memutar-mutar kepala, hingga kehilangan nafsu makan. Dan semua ini hanya demi tontonan singkat. Bayangkan, hidup seekor hewan bisa direnggut hanya untuk hiburan selama 10 menit. Saat kita tertawa melihat aksi mereka di atas panggung, mereka mungkin sedang memendam rasa takut, trauma, dan kelelahan yang luar biasa. Mereka tidak pernah memilih untuk berada di sana. Mereka tidak pernah mendaftar sebagai artis sirkus. Mereka lahir di alam, dan seharusnya hidup di alam. Tapi manusia merenggut itu semua, demi tawa dan tepuk tangan penonton. Banyak taman safari berdalih bahwa mereka menggunakan metode positive reinforcement atau pelatihan dengan imbalan. Tapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Di balik layar, banyak tempat yang masih memakai kekerasan sebagai jalan pintas untuk mendapatkan hasil cepat. Dokumenter dari berbagai negara, seperti Blackfish, tentang lumba-lumba dan orca di SeaWorld, dan The Elephant in the Room, menunjukkan betapa sistemik dan terselubungnya kekejaman ini. Bahkan tempat yang terlihat ramah dan edukatif pun bisa menyembunyikan penderitaan yang tak terlihat oleh mata awam. Ironisnya, banyak pengunjung yang sebenarnya peduli pada hewan. Mereka datang ke taman safari dengan niat baik, ingin mengenalkan anak-anak pada satwa liar, ingin belajar tentang alam, ingin mendukung konservasi. Tapi tanpa sadar, mereka justru mendukung praktik yang menyiksa. Karena taman safari adalah bisnis. Semakin banyak pengunjung, semakin tinggi tuntutan untuk menghadirkan atraksi baru, dan semakin berat beban yang harus ditanggung oleh hewan-hewan di dalamnya. Itulah sebabnya penting bagi kita untuk mulai membuka mata. Jangan biarkan hiburan membuat kita buta pada kenyataan. Di balik senyum anak-anak yang berfoto dengan hewan, ada makhluk hidup yang kehilangan kebebasannya. Di balik tawa penonton yang menyaksikan atraksi lucu, ada jiwa yang perlahan hancur. Hewan-hewan itu tidak bisa bicara, tapi kita bisa memilih, mau terus mendukung, atau mulai peduli dan bersuara. Kalau selama ini kita membayangkan taman safari sebagai tempat yang nyaman untuk hewan, mungkin sekarang saatnya kita berpikir ulang. Setelah melalui proses pelatihan yang keras dan menyakitkan, hewan-hewan itu tidak dibawa ke lingkungan yang bebas atau sesuai habitat alami mereka. Sebaliknya, mereka justru ditempatkan di kandang-kandang kecil, sempit, dan jauh dari kata layak. Mereka hidup dalam ruang yang tak cukup besar untuk berlari, tak cukup kaya untuk memenuhi kebutuhan mental mereka, dan yang paling menyedihkan, mereka hidup sendirian, dalam sepi, dan penuh tekanan. Bayangkan seekor harimau, makhluk buas dan anggun yang di alam liar bisa menjelajah hingga puluhan kilometer setiap harinya. Tapi di taman safari, harimau itu dikurung dalam kandang seluas beberapa meter saja. Ia berjalan mondar-mandir tanpa tujuan, melakukan gerakan berulang-ulang yang disebut dengan istilah pacing. Gerakan ini bukan sekadar kebiasaan, tapi tanda gangguan psikologis. Sama seperti manusia yang stres berat dan menggigit kuku, atau mengetuk-ngetukkan kaki tanpa sadar. Dalam dunia hewan, pacing adalah jeritan tanpa suara, tanda bahwa makhluk itu sedang mengalami tekanan yang sangat tinggi. Tak hanya harimau, banyak hewan lain di taman safari mengalami hal serupa. Gajah yang biasa hidup dalam kelompok besar, saling bersentuhan, saling merawat, dan sangat sosial, justru sering terlihat berdiri diam di kandang sempit,
sendirian. Ia mengayunkan kepalanya ke kiri dan kanan tanpa henti. Ini bukan tarian, ini bukan atraksi lucu. Ini adalah respons tubuh terhadap kebosanan, kesepian, dan stres yang tak tertahankan. Gajah yang seperti ini sudah kehilangan makna hidup. Ia bukan lagi gajah yang bebas dan berkuasa di rimba, melainkan tahanan yang dipenjara seumur hidup. Banyak taman safari mendesain kandang hanya untuk kenyamanan visual pengunjung, bukan untuk kenyamanan hewan itu sendiri. Mereka membuat tampilan luar kandang tampak alami. Ada bebatuan, air terjun buatan, dan pohon-pohon plastik. Tapi apa gunanya jika hewan di dalamnya tidak bisa memanjat, tidak bisa berenang, atau tidak bisa berburu seperti di habitat aslinya? Semua itu hanya kosmetik, topeng palsu agar pengunjung merasa bahwa hewan-hewan itu baik-baik saja. Padahal kenyataannya, mereka perlahan-lahan kehilangan insting alami mereka, dan lebih mirip dengan boneka hidup yang hanya diam dan pasrah. Dan tak jarang pula, kandang hewan dibuat sangat dekat dengan area manusia, bahkan tanpa penghalang yang cukup. Ini bukan hanya membahayakan pengunjung, tapi juga membuat hewan jadi sangat tertekan. Setiap hari mereka dipaksa menghadapi keramaian, teriakan anak-anak, suara klakson kendaraan, lampu kamera yang menyilaukan, dan bahkan flash selfie yang menyentak mata. Mereka tidak punya tempat untuk bersembunyi, tidak bisa menenangkan diri, dan tidak punya pilihan untuk menghindari gangguan. Bayangkan kalau kamu hidup di ruangan kecil, dengan orang-orang yang terus memotret dan berteriak di sekelilingmu. Apa kamu bisa tetap waras? Kondisi kandang yang buruk ini bukan hanya berdampak pada kesehatan mental, tapi juga kesehatan fisik hewan. Banyak hewan mengalami luka karena kandang terlalu sempit dan keras. Singa mengalami gangguan sendi karena terlalu lama berdiri di atas lantai semen. Beruang mengalami luka di telapak kaki karena tidak ada tanah asli untuk diinjak. Bahkan ada kasus hewan yang mengalami obesitas karena tidak diberi ruang gerak, hanya diberi makan terus-menerus demi mempertahankan bentuk tubuh yang ideal untuk atraksi. Ini bukan bentuk perawatan. Ini adalah bentuk eksploitasi yang dibungkus dengan kata edukasi. Salah satu kasus yang sempat menghebohkan publik adalah seekor beruang di salah satu taman safari Asia yang ditemukan mengalami kebutaan dan kelainan tulang belakang karena terlalu lama hidup di kandang kecil. Ia tak bisa lagi berdiri tegak, berjalan pun terseret, dan terus mengibaskan kepala karena stres. Tapi tetap dipamerkan kepada pengunjung, karena dianggap masih menarik dilihat. Hewan itu bukan hanya menderita, tapi dijadikan tontonan seperti badut di sirkus yang tidak bisa menolak dipaksa tertawa. Lebih menyedihkan lagi, banyak taman safari tidak memiliki fasilitas medis atau perawatan hewan yang layak. Ketika seekor hewan jatuh sakit, mereka seringkali hanya diberi obat seadanya, atau bahkan dibiarkan mati perlahan tanpa bantuan. Hal ini terjadi karena biaya perawatan dianggap mahal dan tidak menguntungkan secara finansial. Hewan yang sudah tidak laku atau dianggap tidak menarik lagi bagi pengunjung, seringkali hanya menjadi beban. Ada yang dibiarkan mati secara perlahan, ada pula yang dijual secara diam-diam ke tempat-tempat hiburan lain yang lebih brutal. Pernah ada laporan tentang seekor singa yang dikurung selama lebih dari 10 tahun di kandang logam sempit di belakang sebuah taman safari. Ia tidak pernah melihat matahari langsung, tidak pernah merasakan tanah di bawah kakinya. Setiap hari hanya tidur dan bangun dalam ruang gelap, dan tubuhnya terus melemah. Ketika aktivis hewan mencoba menyelamatkannya, singa itu sudah tidak bisa berdiri lagi. Tubuhnya gemetar, tulangnya menonjol, dan matanya kosong. Ini bukan kehidupan, ini penyiksaan berkedok perlindungan. Hal serupa juga terjadi pada burung-burung eksotis yang biasanya dipajang dalam sangkar kecil. Mereka kehilangan kemampuan terbang karena sayapnya dipotong atau direkatkan agar tidak bisa kabur. Mereka hanya berdiri diam di atas kayu, dipajang untuk pengunjung selfie, tanpa pernah merasakan langit. Ini adalah bentuk kekejaman yang halus, karena kita mengira mereka baik-baik saja hanya karena bulunya masih indah dan matanya masih bersinar. Tapi siapa tahu isi hati mereka? Kita sering dibohongi oleh tampilan luar. Hewan yang tampak bersih, sehat, dan jinak belum tentu bahagia. Banyak dari mereka hanya terlihat tenang, karena sudah tidak punya tenaga untuk melawan. Mereka bukan jinak karena dilatih dengan cinta, tapi karena sudah patah semangatnya. Kandang yang tampak rapi belum tentu nyaman. Atraksi yang tampak menghibur belum tentu menyenangkan bagi si pelaku.
Semua itu hanyalah permainan persepsi, dan kita, para penonton, seringkali terjebak dalam ilusi itu. Itulah sebabnya banyak aktivis menyebut taman safari sebagai penjara modern untuk hewan liar. Sebuah tempat di mana makhluk bebas direnggut haknya, dijadikan tontonan, lalu dikurung sampai mati. Tidak ada pilihan, tidak ada kebebasan, hanya pengulangan hari demi hari yang melelahkan. Dan kita seringkali menjadi bagian dari sistem itu tanpa sadar. Dengan membeli tiket, kita ikut menyumbang pada penderitaan itu. Dengan tertawa saat melihat hewan atraksi, kita ikut melegitimasi eksploitasi. Tapi belum terlambat. Sekarang kita tahu, sekarang kita sadar. Kita bisa mulai kritis terhadap tempat-tempat seperti ini. Kita bisa mulai bertanya, apakah hewan-hewan ini benar-benar dilindungi? Apakah mereka benar-benar dipelihara untuk edukasi? Atau hanya dijadikan alat bisnis yang kehabisan rasa kemanusiaan? Setelah semua yang kita bahas, tentang pelatihan kejam, kandang menyiksa, hingga penderitaan diam-diam yang tak pernah ditampilkan ke publik, muncul satu pertanyaan besar. Apa yang bisa kita lakukan? Sebab, menyadari kekejaman itu saja tidak cukup jika kita tetap diam. Kita harus bergerak, meski kecil. Kita harus bersuara, meski satu. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil dan kesadaran bersama. Hal pertama yang bisa kita lakukan adalah berhenti mengunjungi taman safari atau tempat wisata yang masih mengeksploitasi hewan untuk hiburan. Ini mungkin keputusan yang sulit, apalagi kalau kamu adalah orang tua yang ingin mengenalkan satwa ke anak-anak. Tapi percayalah, ada cara lain yang lebih baik, lebih etis, dan lebih mendidik. Misalnya, dengan mengajak anak-anak menonton dokumenter satwa dari alam liar, berkunjung ke suaka marga satwa yang benar-benar fokus pada rehabilitasi hewan, atau mendukung program konservasi berbasis alam. Mengurangi kunjungan ke taman safari yang mengeksploitasi hewan secara langsung akan berdampak pada bisnis mereka. Ketika tiket tidak lagi laku, ketika jumlah pengunjung menurun, manajemen akan mulai berpikir ulang. Mereka akan dipaksa untuk mengubah arah bisnis, dari eksploitatif menjadi edukatif. Banyak taman safari yang mulai bertransformasi karena tekanan publik dan penurunan pendapatan. Mereka mulai mengurangi atraksi hewan, mulai memberikan ruang hidup lebih luas, bahkan ada yang benar-benar menutup bagian sirkus dan fokus ke konservasi. Ini bukti bahwa suara kita punya kekuatan. Kedua, kita bisa mulai menyebarkan informasi ini kepada orang-orang di sekitar kita. Ceritakan kepada teman, saudara, atau bahkan di media sosial. Banyak dari mereka yang belum tahu, bukan karena tidak peduli, tapi karena tidak pernah diberitahu. Gunakan media untuk menyebarkan kesadaran, bukan sekadar hiburan. Karena apa gunanya tertawa hari ini, kalau ternyata tawa itu dibangun di atas penderitaan makhluk lain? Mungkin kamu pernah melihat influencer yang berfoto dengan anak harimau, memberi makan jerapah dari tangan, atau berselfie dengan hewan eksotis di taman safari. Sekilas tampak lucu dan menarik. Tapi sayangnya, ini justru memperparah masalah. Foto-foto seperti itu menciptakan ilusi bahwa hewan liar bisa dipelihara dan diperlakukan seperti hewan peliharaan. Padahal, untuk mendapatkan foto itu, si hewan bisa saja disuntik bius ringan agar lebih jinak, dipisahkan dari induknya, atau dilatih dengan paksaan. Ini bukan sekadar foto lucu, ini adalah bentuk lain dari eksploitasi. Maka dari itu, jangan segan menegur atau mengedukasi secara sopan, agar mereka juga sadar dan tidak mengulang hal yang sama. Selanjutnya, kita juga bisa mendukung lembaga-lembaga yang benar-benar bekerja untuk kesejahteraan hewan. Di Indonesia dan dunia, ada banyak organisasi yang berdedikasi untuk menyelamatkan satwa liar dari perdagangan, sirkus, dan taman safari eksploitatif. Mereka butuh dukungan, entah itu berupa donasi, relawan, atau sekadar menyebarkan kampanye mereka. Dukungan sekecil apapun bisa membuat perbedaan. Bahkan jika kamu hanya membagikan satu postingan edukatif, itu bisa menjangkau orang lain dan membangun efek domino kesadaran. Kita juga harus lebih bijak dalam mengenali tempat wisata satwa yang benar-benar sehat dan etis. Tempat yang baik biasanya tidak menawarkan interaksi langsung dengan hewan liar. Mereka tidak membuka sesi foto dengan hewan eksotis, tidak memaksakan hewan tampil di jam-jam tertentu, dan tidak memelihara hewan dalam jumlah banyak tanpa alasan konservasi yang jelas. Mereka juga akan transparan soal bagaimana hewan dirawat, dari mana mereka berasal,
dan kemana mereka akan dipulangkan jika sudah sehat. Dan kalau kamu punya anak, saudara, atau adik yang masih kecil, ajarkan sejak dini bahwa hewan adalah makhluk hidup, bukan mainan. Mereka bukan boneka yang bisa dipeluk, dipakai berfoto, lalu ditinggal. Mereka punya perasaan, kebutuhan, dan hak untuk hidup bebas. Edukasi seperti ini penting untuk membangun generasi baru yang lebih sadar dan berempati. Jangan sampai kita terus mewariskan budaya hiburan yang dibangun dari penderitaan makhluk lain. Perlu kamu tahu juga, beberapa negara sudah mulai melarang pertunjukan hewan liar. Di Inggris, misalnya, atraksi sirkus dengan hewan liar telah dilarang sejak 2020. Beberapa negara bagian di Amerika Serikat dan kota-kota besar di Eropa juga mengikuti langkah yang sama. Dunia mulai bergerak ke arah yang lebih beradab, menghargai kehidupan satwa bukan sebagai objek hiburan, tapi sebagai makhluk yang harus dilindungi. Indonesia pun bisa menuju ke sana, asal kita semua mau berubah dan mendorong kebijakan ke arah yang benar. Dan terakhir, jangan remehkan kekuatan suara individu. Satu petisi bisa mengubah kebijakan. Satu unggahan bisa menyadarkan ribuan orang. Satu cerita bisa membuka mata dunia. Kalau kamu pernah merasa kecil dan tidak berdaya menghadapi industri besar seperti Taman Safari, ingatlah bahwa setiap gerakan besar di dunia ini selalu dimulai dari satu langkah kecil. Jangan takut untuk berbeda. Jangan ragu untuk peduli. Karena kepedulian adalah satu-satunya cara kita bisa menyelamatkan mereka yang tidak bisa bersuara. Taman Safari bukanlah musuh. Tapi cara pengelolaan dan pola pikir kita yang harus berubah. Hiburan tidak harus menyakiti. Edukasi tidak harus mengeksploitasi. Kita bisa menciptakan dunia di mana manusia dan satwa hidup berdampingan, saling menghargai, dan saling menjaga. Dunia yang lebih adil untuk semua makhluk. Jadi, mulai hari ini, mari kita buka mata. Lihat lebih dari sekadar pertunjukan. Dengarkan suara yang tidak terdengar. Dan jadilah bagian dari perubahan. Karena hewan tidak bisa meminta tolong. Tapi kita bisa memilih untuk membantu. Itu dia kisah nyata yang mungkin selama ini nggak pernah kita pikirkan. Yuk, mulai lebih bijak memilih hiburan dan berani bersuara untuk hewan-hewan yang nggak bisa membela diri. Jangan lupa share video ini ke teman-temanmu, supaya makin banyak orang sadar. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.